Sebagai sumber mata pencarian, kita pasti menginginkan hasil panen yang melimpah dari lahan kita dong. Langkah pemilihan benih padi bisa dimaksimalkan untuk kita dengan lahan sempit maupun luas. Berkat benih padi unggul, kita bisa memiliki hasil panen yang melimpah. Nah, Balitbangtan RI telah mengeluarkan data resmi terkait varietas padi unggul yang memiliki produksi tinggi yang bisa kita tanam di musim kemarau maupun di musim penghujan. Berikut ini ulasan mengenai 10 jenis benih padi unggulan terbaik tahun 2023 ini yang bisa menjadi pilihan sahabat untuk ditanam di musim tanam mendatang. Bersama saya Eko, dan selamat datang di channel Giarta Production, channelnya Petani Masa Kini. Rekomendasi yang pertama, padi Pajajaran Agritan. Jenis benih padi unggulan ini diproduksi pada tahun 2018 ya sahabat. Varietas padi Pajajaran Agritan merupakan hasil perselangan antara Inpari 5 dengan IR66 yang diakui memiliki hasil panen yang paling banyak. Benih padi Pajajaran Agritan memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tahan rebah dan memiliki rasa nasi yang pulen. Selain itu, potensi hasil benih ini sangat bagus, yaitu dengan bobot mencapai 11 ton per hektar loh. Rekomendasi benih yang kedua, padi Mustajab Agritan. Benih padi unggulan berikutnya ini diproduksi pada tahun 2019 melalui proses pengembangan menggunakan nuklir ya sahabat. Benih padi Mustajab Agritan berasal dari padi lokal Jember yang dikembangkan Batan atau Badan Tenaga Atom Nasional menjadi padi unggul. Mustajab Agritan berpotensi menghasilkan 10,8 ton per hektar di lahan sawah irigasi. Lalu rekomendasi benih padi yang ketiga, padi Siliwangi Agritan. Nah, varietas padi berikut ini diproduksi pada tahun 2018 dan termasuk padi cere. Disebut padi cere karena padi Siliwangi Agritan merupakan jenis padi unggul umur pendek yang bisa dipanen saat berusia 93 hari setelah tanam saja loh. Keunggulan benih yang satu ini antara lain potensi hasilnya mencapai 10,7 ton per hektar dan tahan terhadap serangan hama warna. Seperti yang kita ketahui, hama ini sangat mematikan dan dapat merugikan kita para petani. Dan rekomendasi benih padi yang keempat yaitu padi Inpari 42 Agritan GSR. Nah, hanya sedikit dari varietas padi unggul yang mendapat gelar GSR yang beredar di Indonesia. Di antara yang sedikit itu, varietas padi Inpari 42 Agritan GSR lah yang mampu mendapatkan gelar tersebut. Lalu kenapa bisa sih padi Inpari 42 Agritan GSR ini mendapatkan gelar tersebut? Nah, gelar GSR yang tersemat pada padi Inpari 42 Agritan GSR menandakan bahwa varietas padi tersebut mampu berdaya hasil tinggi baik di lahan irigasi yang cukup air dan hara maupun di lahan yang tingkat tumbuhnya padi terbatas yang kurang air dan hara. GSR sendiri kepanjangan dari Grand Super Rice. Grand berarti padi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan Super berarti padi dengan daya hasil yang sangat tinggi. Nah, untuk keunggulannya, keunggulan dari varietas padi Inpari 42 Agritan GSR ini tidak terlalu memerlukan pestisida seperti varietas padi pada umumnya, sehingga mampu meminimalisir biaya pembelian pestisida dan mempermudah perawatannya. Dan tahan terhadap warna batang coklat biotipe 1. Sudah kita ketahui bersama bahwa selama 4 musim terakhir ini kita selalu dihantui oleh hama wareng yang tak berhenti. Dengan kehadiran padi Inpari 42 Agritan GSR ini mungkin bisa memutus siklus endemik wareng ini. Dengan produktivitas gabah yang tinggi, meski di lingkungan tumbuh padi tersebut mengalami keterbatasan air dan pupuk, serta padi Inpari 42 Agritan GSR ini juga tahan rebah meski memiliki bobot yang berat, dan juga tahan terhadap serangan penyakit BLAST ras 073 serta ras 033.
dan tahan terhadap penyakit hawar daun pada masa generatif. Namun padi ini memiliki rendeman yang rendah sehingga kurang disukai para tengkulak padi ya sahabat. Dan rekomendasi benih padi yang kelima adalah padi Cakrabuana Agritan. Benih padi Cakrabuana Agritan merupakan salah satu jenis padi nuklir. Cakrabuana dihasilkan dari pemulihan padi in pare 13 dengan proses iradiasi sinar gamma CO60 dengan dosis 0,1 kGy. Padi unggulan ini memiliki beras berwarna coklat muda yang tidak putih ataupun beling. Cakrabuana Agritan memiliki potensi hasil mencapai 10,2 ton per hektar dengan rata-rata hasilnya sebanyak 7,5 ton per hektar. Lalu rekomendasi benih yang keenam yaitu padi in pare 30. Satu lagi jenis benih padi unggulan hasil persilangan adalah padi in pare 30 atau yang disebut juga padi in pare 30 Jeherang sub 1, merupakan hasil persilangan Jeherang dengan IR64 sub 1 yang disebut unggul karena padi in pare 30 memiliki potensi hasil mencapai 9,6 ton per hektar ya sahabat. Selain itu, rasa nasi yang dihasilkan sangat pulen karena berasal dari keturunan yang terbukti sangat enak. Nah, rekomendasi selanjutnya yaitu padi Mapan 05. Benih padi hibrida unggulan yang berikut ini dapat sahabat jadikan pilihan karena benih padi Mapan 05 ini telah banyak digunakan di luar Pulau Jawa seperti petani di daerah Kalimantan dan Sumatera. Para petani beralih menggunakan padi hibrida Mapan 05 karena keunggulannya ya sahabat. Per hektarnya kita bisa menghasilkan bobot gabah tinggi dengan potensi hasil sebanyak 9,5 ton per hektarnya. Rekomendasi benih yang ke-8 yaitu padi in pare 45 Dirgahayu. Seperti namanya, benih padi ini berada urutan ke-45 sehingga dinamakan padi in pare 45 Dirgahayu ya sahabat. Benih padi unggulan ini tergolong baru karena diluncurkan pada tahun 2019 dan merupakan hasil persilangan Cibuku dengan Jeherang. Padi in pare 45 Dirgahayu memiliki potensi hasil mencapai 9,5 ton per hektar. Jenis benih ini akan cocok ditanam di lahan sawah pada ketinggian 0 hingga 600 mdpl. Lalu rekomendasi benih yang ke-9 yaitu padi Mantap. Mantap. Ini bukan mantap pujian, tetapi mantap di sini adalah varietas unggul baru yang dilepas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tahun 2019 yang lalu ya sahabat. Varietas padi sawah terbaru ini memiliki produksi hasil tinggi dan tahan warna batang coklat. Varietas Mantap juga tahan terhadap warna batang coklat biotipe 1, 2, serta 3 dan tahan penyakit hawar daun bakteri. Nah, varietas Mantap merupakan padi hasil persilangan bio 12 dengan RHS 412 dan memiliki potensi hasil mencapai 9,1 ton per hektar dengan rata-rata produksi mencapai 7,2 ton per hektar ya sahabat, dan umurnya sekitar 116 hari setelah semai. Produksinya mampu mencapai 9 ton per hektar, lebih tinggi daripada Mekongga dan in pare 32 ya. Namun malainya lebat hingga hampir 20% sehingga padi ini mudah rebah. Varietas Mantap memiliki tingkat produksi tinggi, umurnya kincah, serta berasnya ramping, bening, dan nasi yang pulen sehingga mulai banyak diminati petani. Namun di satu sisi masih perlu penyempurnaan batang yang kokoh agar lebih tahan rebah ya sahabat. Jumlah gabah per malai memang tinggi sekitar 250-300 bulir per malai, sehingga bulir yang panjang dan berat memang harus ditopang oleh batang yang kuat. Perbaikan melalui proses pemulihan akan terus dilakukan di BP Padi. Nah, bagi kalian yang berminat untuk menanam dan menangkarkan varietas Mantap, sudah saya sediakan linknya di kolom komentar yang paling atas. Dan rekomendasi benih padi yang terakhir adalah padi M400.
Padi M400 yang pertama kali dilepas pada tahun 2017 yang lalu langsung mendapat sambutan positif karena mampu menghasilkan 9,7 ton pada lahan seluas 1 hektar. Padi M400 yang dikembangkan oleh M Tani dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI berhasil mengembangkan padi M400 sehingga menjadi varietas padi unggul berdaya hasil tinggi. Penamaan padi M400 ini diambil dari nama ketua HKTI yaitu Purnawirawan Jenderal Muldoko dan diberi angka 400 karena padi ini mampu memiliki 400 bulir pada tiap malainya. Selain jumlah bulir yang banyak yang bisa mencapai 400 bulir pada tiap malainya, padi M400 juga memiliki spesifikasi yang mumpuni. Salah satu spesifikasi padi M400 yang paling unggul adalah kuat terhadap kerebahan karena memiliki batang tanaman yang sangat kokoh. Dan yang menjadi unggulan lain padi M400 adalah sangat tahan terhadap serangan warung batang coklat, juga tangguh dalam menghadapi penyakit blas. Untuk umur tanam padi M400 juga tergolong gencah ya sahabat, hanya memerlukan waktu 90 hari setelah tanam saja. Bahkan jika tidak ada halangan dari penyakit dan hama, padi M400 ini bisa dipanen pada waktu 80 hari setelah tanam saja. Inilah hebatnya dari spesifikasi padi M400 ini. Nah, itulah 10 jenis benih padi unggulan terbaik yang dapat ditanam di musim kemarau maupun musim penghujan. Setelah memilih benih padi unggulan, pastikan sahabat melakukan perawatan secara berkala agar lahan tidak terserang hama dan penyakit, agar hasil panen padi kita nantinya dapat maksimal dan sesuai yang kita harapkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.